Tali rezeki adalah judul perbincangan kita pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di segmen yang kelima. Pak Mario bicara mengenai rezeki, ada seorang teman saya yang berkata kalau buat apa kita lelah-lelah untuk bekerja keras, toh dalam kenyataannya yang lebih penting daripada kerja keras itu adalah koneksi, Pak. Kenal siapa? Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini? Iya ya, banyak orang, sering sekali orang beritahu saya, Mar, deketin dia Mar, dia bakal jadi gubernur. You know? Deketin dia Mar, dia bakal jadi menteri. Saya tanya kenapa? Kan you bisa dapat proyek dari dia. Proyek itu, kalau kita koneksinya kepada Tuhan, tidak punya koneksi pun rezekinya baik. Ya. Dan para gubernur, para menteri kan harus melalui proses yang jujur untuk memberikan proyek. Ya. Sehingga berteman dengan pejabat untuk dapat proyek itu mengharapkan pejabat itu berlaku tidak jujur. Untuk mengutamakan dia. Ya. Berarti orang-orang yang berharap bisnis dari koneksi, berharap koneksinya berlaku tidak adil kepada orang lain. Lalu apakah itu rezeki yang betul-betul berkah? Tuh, pikirkan. Dia bilang, tapi kan dapat uangnya. Iya, kelihatannya. Tidak lihat masalahnya toh. Kita itu melihat enaknya orang tidak jujur, tapi tidak melihat terbakarnya hatinya oleh hal-hal yang tidak baik itu. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita pilih koneksi terbaik dalam hidup ini adalah Tuhan? Kalau orang tidak berharap kepada Tuhan, dia sebetulnya sedang salah mengerti. Buktinya, dia berharap kepada bantuan ramalan, hitung-hitungan, kepada orang yang rezekinya dari dia. Lucu sekali tuh. Jadi kalau gitu koneksi, Mas Uli dan sahabat saya yang terbaik, yuk sederhana saja. Perhatikan orang-orang yang sibuk mencari koneksi selain Tuhan. Tanya ke mereka, are you really happy? Mungkin kita lebih baik 10% saja kayanya dari kita sekarang, tapi jadi orang jujur. Daripada 100% kekayaan, tetapi dengan kejujuran yang menyiksa. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, kita tiba waktu untuk memberikan kesimpulan Pak. So, kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang super. Saya tidak ingin overly religious. Karena di pergaulan yang lebih luas, kadang-kadang orang tidak begitu suka mendengar orang berbicara terlalu religius. Tapi yuk kita bicara logis. Kalau kita sudah berharap, dan bahkan berharap sangat dalam di dalam rasa-rasa takut kita. Kan kita kadang-kadang tidak sadar kita bertuhan sampai kita ketakutan. Iya kan? Nah, apabila kita sudah berharap, yuk kita sadari bahwa kita itu agak nakal. Kita itu datang kepada Tuhan hanya kalau sedih dan lupa setelah diselamatkan. Ya toh? Sekarang kalau begitu saya tanya, Tuhan itu menyukai doa kita atau menyukai kesedihan kita? Menyukai doa kita. Tapi kalau kita berdoa hanya kalau sedih, jadi apa yang dilakukan Tuhan? Dibuat sedih. Nah, jadi kalau kita sadar sekali bahwa ada tali yang menghubungkan kita dengan Tuhan, yuk kita pegang erat. Sehingga kalau kita kepleset, Tuhan langsung tahu. Kalau kita sakit hati difitnah, Tuhan langsung tahu karena talinya bergetar. Banyak di antara kita tidak berzikir, tidak mengulangi nama Tuhan, sehingga tali itu longgar. Tidak memenuhi rukun di dalam agamanya, tidak memenuhi rukun dalam imannya, sehingga tali itu longgar sekali. Jadi kalau begitu yuk kita pegang tali rezeki itu baik-baik. Kita datang kepada Tuhan dengan janji untuk menjadi pribadi yang pantas untuk dijawab doanya. Sekali lagi yuk sama-sama, supaya doa kita betul-betul manjur setelah program ini. Kita mewakili yang hadir di seluruh dunia. Siapa yang ingin menjadi orang yang sehat walafiat? Good. Olahraga masih dalam rencana ya. Seperti saya sendiri. Siapa yang ingin damai hatinya? Good. Siapa yang ingin kaya raya? 2 tangan. Good. Sudah turun, sudah selesai. Oke? Nah, ingin sekali. Ya.
Nah, sekarang untuk semua yang kita minta itu, sekarang saya tanya, apakah kekayaan Tuhan kurang untuk memenuhi permintaan kita semua? Tidak. Tidak akan put a dent, tidak ada dentnya, tidak akan ada pesoknya sedikit di kekayaan Tuhan kalau kita minta dan diberi itu semua. Jadi kalau begitu, yuk kita pulang masing-masing kita dengan perasaan gembira, tugas kita hanya memantaskan diri untuk diberi. Ya, so pegang tali itu, wajah gembira, hebat. Kalau ketemu orang, apa kabar? Kenapa? Aku mengharapkan kekayaan. Kapan? Nggak tahu. Tapi, ya, so, yuk jadilah pribadi yang bergembira. Karena kalau kita jadi apapun nanti, tapi orang yang perjalanannya gembira ini lebih mudah berhasil. Karena keberhasilan kan bukan sampainya. Keberhasilan itu kualitas perjalanan. Yuk kita menjadi pribadi yang beriman, yang sehat, yang bening hatinya, jernih pikirannya, dan indah perilakunya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak Mario untuk malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah kita telah berbincang mengenai tali rezeki. Kita jumpa lagi minggu depan selalu di Mario Teguh Golden Way.